Shalom sahabat-sahabat bijaksana dimanapun Anda berada. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bisa menghindar dari sakit penyakit. Penyakit tidak menyerang orang-orang tertentu saja, seperti warna kulit, usia, profesi, jabatan, kaya atau miskin. Demikian juga kita orang Kristen. Kita tidak dapat mengelak atau kebal dari sakit penyakit, entah itu orang Kristen awam, pelayan Tuhan, dan lain sebagainya. Terkadang Tuhan izinkan seseorang mengalami sakit penyakit sebagai proses untuk menguji iman dan ketekunannya, seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub pun menyadari akan hal ini sehingga ia pun dapat berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ayub 23 ayat 10. Sesungguhnya Tuhan telah memberitahukan langkah-langkah apa saja yang harus kita tempuh dalam menghadapi kesakitan kita. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yakobus 5 ayat 14-16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amsal 3 ayat 7-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat,
ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 9 ayat 28-29. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Markus 6 ayat 56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, sahabat-sahabat bijaksana yang terkasih, demikianlah ayat-ayat Alkitab tentang kesembuhan. Doa kami agar saudara-saudara terkasih yang menonton video ini menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus, apapun juga penyakit yang saudara derita. Jangan putus asa, teruslah berharap pada Tuhan kita. Namanya adalah Jehovah Rafa, Tuhan Sang Penyembuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan menyembuhkan saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus. Amin.